Memperkenalkan, nama saya Dinda Mutiara Lenome. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 1 mengenai sejarah profesi guru PAUD. Selamat menyaksikan. Yang pertama, sejarah profesi guru di Indonesia. Pekerjaan guru sudah ada sejak manusia mampu berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan. Sepanjang kehidupan manusia, guru selalu ada di tengah-tengah masyarakat, guna mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan untuk mempermudah manusia menjalankan kehidupannya. Dalam lintas sejarah Indonesia, pekerjaan guru ternyata berkembang seiring dengan perkembangan zaman, mulai dari zaman kerajaan Hindu, Buddha, kerajaan Islam, hingga masa reformasi. Nah, sejarah lembaga kependidikan dibagi menjadi dua, yaitu masa Belanda dan masa kemerdekaan. Yang pertama, masa Belanda. Pada awalnya, organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah dengan latar pendidikan yang berbeda-beda. Mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angkat 2. Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Yang kedua, masa kemerdekaan. Kesadaran, kebanggaan, dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah kepala HIS yang dulu selalu dijabat oleh orang Belanda satu persatu pindah ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak merdeka. Pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia. Perubahan nama ini mengejutkan pemerintah Belanda karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebanggaan sangat tidak disegani oleh Belanda. Yang kedua, lintas sejarah PAUD di Indonesia dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama, periode penjajahan Belanda. Dalam masa penjajahan Belanda, misalnya terdapat Froebel School, yaitu sekolah yang menggunakan sistem Froebel bagi anak Belanda, Cina, dan anak dari kaum Ningrat yang bekerja dengan pemerintahan Belanda. Berselang beberapa lama, kemudian muncullah sekolah bagi anak usia dini yang menggunakan sistem Montessori. Selanjutnya pada tahun 1922, lahir Taman Indria yang didirikan oleh Taman Siswa di Yogyakarta, yang merupakan produk awal bangsa Indonesia. Sekolah Froebel berasal dari Friedrich Froebel, seorang tokoh penggagas dan sekaligus bapak kindergarten dunia yang berasal dari Jerman. Yang kedua, periode Taman Siswa. Pada 3 Juli tahun 1922 berdiri Perguruan Nasional Taman Siswa oleh putra Indonesia Ki Hajar Dewantara. Dalam perkembangannya, Taman Anak kemudian berubah menjadi Taman Indria. Ki Hajar Dewantara mengakui bahwa Taman Indria merupakan gabungan dari dua sistem pendidikan, yaitu Froebel dan Montessori. Walaupun ada perbedaan, terutama disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia sebagai orang Timur. Yang ketiga, periode penjajahan Jepang dan awal kemerdekaan. Maksudnya Jepang sebagai penjajahan bangsa Indonesia pada tahun 1942 ternyata membawa perubahan terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini. Yang terjadi bercorak Belanda berubah ke corak Jepang. Jepang berupaya memasuki idealisme ke dalam jiwa anak-anak Indonesia. Memasuki gerbang kemerdekaan tahun 1945, kesadaran bangsa Indonesia mulai tumbuh. Indonesia memiliki keseluruhan budaya yang tinggi, kaya dengan aneka permainan, nyanyian, dan cerita-cerita rakyat. Namun di sisi lain, Indonesia tidak punya guru. Kekurangan fasilitas belajar dan perhatian pemerintah masih difokuskan kepada agresi dan pemberontakan dalam negeri, sehingga sebagian besar anak Indonesia dari Sabang hingga Merauke tidak bersekolah. Yang keempat, periode awal kemerdekaan dan gerakan yayasan bersekolah pada ibu. Pada waktu itu, kondisi pendidikan di Indonesia berada dalam kondisi kritis.
Akan tetapi, para tokoh wanita Indonesia bersama-sama masyarakat tidak tinggal diam. Dengan berbagai usaha, mereka mencoba mengatasi krisis pendidikan melalui perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi wanita. Salah satunya organisasi yang terkenal, berpengaruh sampai keluar Pulau Jawa tetapi jarang dipublikasikan adalah usaha yang dilakukan Yayasan Bersekolah pada Ibu. Yang kelima, periode lahirnya PAUD tahun 2003 sampai sekarang. Periode ini diawali dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Pasal 28 tentang penyelenggaraan PAUD. Lahirnya PAUD tak lain untuk menjawab persoalan masih banyak anak usia dini yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan. Meskipun sudah ada taman kanak-kanak, sejak gerakan PAUD dicanangkan Presiden pada tanggal 23 Juli 2003, secara kuantitas jumlah PAUD yang berdiri memang meningkat sangat drastis. Yang ketiga, latar belakang dan tujuan penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Peluncuran program PAUD secara nasional pada pertengahan tahun 2003 dilatar belakangi pada beberapa kenyataan, yaitu yang pertama, masih banyaknya anak usia dini di seluruh wilayah Indonesia yang belum mengenyam pendidikan di taman kanak-kanak atau lembaga sejenis. Pendapat seperti ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar, sebab pada kenyataannya banyak TK, RA atau KB, TPA baik di kota maupun di daerah tidak mempunyai murid. Yang kedua, alasan pemerintah pendidikan dengan adanya PAUD diharapkan dapat memberi kesempatan kepada anak-anak terutama di daerah-daerah untuk turut mengenyam pendidikan anak-anak usia dini. Dan yang terakhir, sebagai salah satu bentuk respon pemerintah terhadap laporan beberapa badan dunia tentang rendahnya kualitas pendidikan anak-anak Indonesia.